Dengan rahmatnya kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan nikmat dan karunia yang tidak bisa kita kalkulasi dan hitung. Semoga ini bisa menjadikan kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan uswah hasanah bagi kita ketika kita ingin menjadikannya Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah dan qudwah, maka dalam semua sisi dan semua aspek beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, baik selaku pribadi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jemaah yang saya muliakan, sambil kita berdiam diri sejenak beberapa menit, sambil kita beriktikaf, sambil kita berzikir, mari sama-sama kita mendengar kalam-kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini menjadi bekal dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam satu ayat yang sangat pendek. Cuma empat kata saja, tapi maknanya sangat dalam dan mencakup semua aspek dalam paradigmata akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahwasanya engkau Muhammad, yang maksud engkau di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, sungguh berada, khuluqin, akhlak, azim, agung. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
jawaban Aisyah adalah kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau akhlaknya adalah Al-Quran, maka ya semua inilah adalah akhlaknya. Dan ayat itu dimulai dengan wa innaka, dan sesungguhnya. Kata-kata inna dalam kaidah bahasa Arab itu untuk penguatan, untuk taukid dan penegasan. Penguatan, penegasan. La juga penguatan dan penegasan. Jadi di ayat yang mulia ini ada dua kata untuk penegasan dan penguatan. Dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu menggunakan kata penegasan, maka tidak digunakan bahasa penegasan. Tapi ketika diperlukan penegasan dan penguatan, maka dibuat kata-kata penegasan dan penguatan. Kenapa ada ayat yang tanpa penegasan dan kenapa ada ayat yang perlu penegasan, bahkan bukan 1 sampai 2 dan 3? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata penegasan, maka apa yang ditegaskan di situ perlu diperhatikan, perlu diselami dan diambil pelajaran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 2 kata penegasan, inna dan la. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh, benar-benar. Kalau bahasa kita nih, yang pertama tuh sungguh, la tuh sungguh benar-benar. Jemaah saya muliakan, la'ala khuluqin azim, sungguh berada, ala ini di atas, sesuatu yang tinggi, bahwa yang ada pada Nabi itu bukan akhlak biasa, bukan akhlak normalnya manusia, tapi akhlak yang azim, ya, yang agung, yang besar, yang luar biasa. Kalau kita melihat suasana ayat ini diturunkan, bahwa Nabi itu sudah dicap macam-macam, dicap orang gila, dicap penyihir, penyair. Jadi ini buatan Muhammad. Dan dalam banyak ayat, wa ma huwa biqauli syair, wa ma huwa biqauli kahin, wa ma huwa bimajnun. Jadi dalam suasana masyarakat Quraisy ketika itu, tokoh-tokohnya
mencap Nabi Muhammad ini dengan berbagai macam istilah. Sehingga ayat ini mengkanter semua cap-cap ataupun istilah-istilah yang mereka sematkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Berarti orang gila nggak mungkin punya akhlak. Orang gila nggak mungkin dia punya akhlak. Penyihir nggak mungkin dia punya akhlak. Jadi ayat yang mulia ini mengkanter dan membantah semua tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan. Jadi ayat ini sangat pendek. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dimulai dengan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi nun demi pena dan apa-apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun, kamu tuh enggak gila sebagaimana mereka tuduhkan. Wa innaka la ajran ghayra mamnun, kamu akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus-putus. Mereka tuh putus dari rahmat Allah, kamu enggak akan putus dari rahmat Allah. Dan engkau sungguh berada pada akhlak yang mulia. Jadi kalau kita kembali kepada ucapan Aisyah, karena khuluqul Quran, bahwasanya akhlaknya adalah Quran, maka semua ini adalah akhlaknya. Ya. Kita mau lihat bagaimana contoh lapangannya gimana. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah suri tauladan dalam akhlak. Secara bahasa antara khalq dengan khuluq ada kemiripan. Kalau khalq itu adalah tampaan luar. Jadi fisik kita nih yang mancung, yang pesek, yang tinggi, pendek, hitam, putih, kemudian kurus, gemuk, itu khalq. Tapi kalau khuluq ini dalam sifat, karakter, kejiwaan yang itu keluar dengan sendirinya. Makanya nanti khuluq itu akhlak itu ada yang sifatnya fitriyah, secara fitrah dia Allah berikan. Ada yang sifatnya muktasabah, yang diusahakan. Rasulullah itu adalah khuluq yang fitri. Memang bahan bakunya dan akhlak yang ada di dalamnya sudah menyatu senyawa. Makanya akhlaknya Quran. Jadi penciptaannya sempurna, khalqnya sempurna.
isi dalamnya, akhlak dan karakternya sempurna. Adapun kita nih dua-duanya enggak sempurna. Terutama akhlak kita muktasab, kita berusaha untuk menjadi akhlak yang mulia. Maka kita berngacu kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya khuluqun azim itu di antara prosesnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Semua sifat-sifat keburukan yang ada dalam kejiwaan manusia diambil, dimasukkan sifat-sifat yang mulia dan baik. Kalau kita enggak, kita dua-duanya ada. Makanya kita muktasab, kita usahakan, kita berupaya seoptimal mungkin untuk itu. Nabi Muhammad SAW, dia khalq sempurna, khuluqnya sempurna. Karena dia adalah SAW sebagai uswatun hasanatun liman kana yurjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jemaah saya muliakan, kita lihat contoh-contoh ayat yang menggambarkan tentang bagaimana akhlak Nabi. Jadi saya ulangi bahwa semua ayat-ayat yang terkait dengan akhlak, karakter, etika, adab dalam Al-Quran, semuanya kembali kepada wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur, yang luar biasa. Jadi apa saja bentuk-bentuk ayat yang terkait dengan akhlak dan tingkah laku dalam Al-Quranul Karim, muaranya ke ayat yang mulia ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bisa berlaku lembah lembut kepada mereka. Berlaku lemah lembut karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak Nabi itu adalah lemah lembut. Dan itu diakui oleh para istri-istrinya. Tidak pernah ada bentakan, tidak ada piring yang pecah, tidak ada barang-barang yang rusak. Lemah lembut, baik dalam rumah maupun di luar rumah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, cucunya, dan semua manusia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fazzan, sekiranya kamu itu bersikap keras, ghalizal qalbi, dan hatinya kasar, lan faddu min haulik, tentunya mereka itu akan lari dari kamu. Jadi Nabi sosok yang tidak keras. Jadi keras beda dengan tegas. Dan juga Nabi tidak berhati kasar. Jadi ayat ini menggambarkan tentang bagaimana sosok Nabi. Lintalahum, lembah lembut, bukan fazzan, bukan orangnya keras.
dan bukan ghalidhul qalbi, hatinya kasar. Sebab kalau itu lam faddu min haulik, pasti manusia ini akan lari dari Nabi, akan lari dari risalahnya, akan lari dari dakwahnya. Ini juga menjadi contoh bagi kita kalau kita ngajak orang, ngajak kepada dakwah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kita berpedoman kepada ini. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum. Karena itu apapun yang mereka bilang, apapun yang mereka tuduhkan, apapun yang mereka lakukan kepada kamu, fa'fu anhum, ampuni mereka, maafin mereka. Ini coba bukan hanya ucapan, tapi perilaku dan tindakan kasar dari kafir Quraisy diterima oleh Nabi. Kita sering dengar Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, ya kan? Dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang penyair, dicekek lehernya. Fa'fu anhum, maka maafin mereka. Nah, dalam kondisi dianiaya, baik dalam ucapan maupun dalam tindak tanduk perbuatan, Nabi maafkan. Sampai Hindun yang memakan hati Hamzah pamannya masuk Islam, dimaafin. Nah, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, dan minta ampun untuk mereka. Udah dimaafin, doain mereka, minta ampun untuk mereka. Kira-kira kalau kita dicaci maki dan dianiaya, kira-kira kita bisa maafin nggak? Mungkin kita nggak maafin, mungkin kita akan balas sepadan, kisos kalau kita. Tapi Rasulullah SAW maafin mereka, malah berdoa kebaikan untuk mereka. Jemaah saya muliakan, wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Coba akhlak Nabi tetap bermusyawarah. Dia adalah pemimpin, Nabi, Rasul. Apa kurangnya? Kalaupun beliau sallallahu alaihi wasallam enggak bermusyawarah, enggak apa-apa juga, karena dia Nabi dan Rasul. Dibimbing dan diberikan wahyu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap bermusyawarah kepada para sahabatnya. Tidak ngambil sikap sendiri dan tidak otoriter. Dia ajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Jadi ayat ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dan ini perintah, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan.
Yang sebenarnya Nabi bisa saja nggak bermusyawarah karena dia sallallahu alaihi wasallam Rasul, Nabi, dapat wahyu. Beliau pemimpin yang mengajak mereka kepada hidayah juga Rasulullah SAW. Tapi Nabi tetap wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau sudah bulat tekad, azam ini juga bagian daripada akhlak. Enggak ragu-ragu, enggak maju mundur. Kalau sudah musyawarah, sudah sepakat, bulatkan tekad, apapun yang terjadi, enggak ragu-ragu. Ragu-ragu itu bukan bagian daripada akhlak. Azam bagian daripada akhlak. Apalagi azam ini lahir dari musyawarah. Kemudian fatawakkal 'ala Allah. Dan bertawakal. Tawakal menyerahkan semuanya setelah musyawarah dan azam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada akhlak. Tawakal ini bukan menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar. Itu bukan tawakal namanya, itu takwakal namanya. Tawakal ada ikhtiar, ada usaha, ada asbab yang dibuat. Setelah itu baru tawakal. Jadi tawakal adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Cuma saya mulakan, kita lihat dalam satu ayat ini aja. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di sini saja sudah ada 7 bentuk akhlak yang kalau mau kita jadikan Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim, di satu ayat ini saja sudah menggambarkan kepada kita tentang akhlak. Lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, maafin, doakan, musyawarah, azam, bulat tekad, tawakal. 7. Kalau ini Allah akan menyukai orang-orang yang bertawakal. Jemaah subuh rahimakumullah. Satu lagi kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat terakhir, ayat 128-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan orang lain, dari kaum sendiri, dari kalangan masyarakat manusia sendiri, dari kaum Quraisy sendiri. Apa? Azizun alaihi, jadi aziz ini dia merasa berat terhadap apa yang dirasakan oleh kaumnya. Jadi ketika kaumnya enggak dapat hidayah, merasa berat. Ketika dia datang ke Taif,
kaumnya menolaknya, merasa sedih, merasa kasihan. Jadi yang tidak dapat hidayah, Rasulullah kasihan, merasa azizun alaihi, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh kaumnya, Nabi juga merasakan. Apa yang dirasakan oleh para sahabat dalam bentuk penyiksaan, ujian dan cobaan, itu juga Rasul merasakan. Jadi senasib, sepenanggungan. Dan Nabi merasa berat dengan apa yang dialami oleh kaumnya. Makanya ketika akan wafat, yang diingatkan oleh Nabi apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kenapa? Karena Nabi merasa berat dan merasa kasihan dengan umatnya, khususnya tentang sholat. Ingat, jadi apa yang dirasakan oleh umatnya itu Rasulullah menjadi pikirannya, perasaannya. Akhlak Nabi seperti itu. Ya, bukan nafsi-nafsi, bukan mikirin sendiri, tapi waktu dan kehidupannya untuk umatnya. Ya. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minin, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Bukan hanya memikirkan dia saja. Jadi keimanan, ketakwaan, keselamatan umatnya, sahabatnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dunia akhirat itu menjadi perhatiannya. Haris, sangat menginginkan. Jadi kalau yang tadi itu perhatian, kalau ini tindakan. Dua sifatnya. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiga, rauf, penyantun, rahim, penyayang. Dalam ayat ini aja, ayat 128, akhlak Nabi itu 4. Azizun, harisun, raufun, rahim. Ini dari 2 ayat, yang di Ali Imran 1297, di 128 At-Taubah 4. Ini aja udah luar biasa. Kalau kita dapat dari 11 ini, 7 di 129 Ali Imran, 4 di At-Taubah 128, sebagiannya saja itu udah luar biasa. Kita meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Jadi enggak mencaci maki orang yang berpaling, tidak marahin, tidak melana, tapi cukuplah Allah bagiku. Faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepadanya. Dalam tawakal ini ada hubungan dengan yang 129 surat Al-Imran. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Rabb arasy yang agung. Jemaah saya muliakan, jadi kita dalam melewati momentum Maulid ini, ya selain kita merayakannya dan ikut senang dengannya,
Yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita meneladani akhlak Rasul. Mengambil dan menjadi pelajaran dari akhlak Rasul. Karena akhlak Rasul ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi yang bisa kita jadikan pelajaran, kita jadikan pelajaran. Karena misi Rasul itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.